你那里把我这，这阿姨阿妹来了，现在早上个挂的，我好个挂。Welcome back in my channel guysku, Noni Ayu Indonesia Taiwan, setia aku tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak konten, selalu lama karena ini agak terlalu telat-telat sedikit ya. Man lah kalau bahasa Taiwannya. Masih ingat kan dengan amaku? Ya, biasa seperti ini hari-hari. Setiap hari selalu mengetengahkan informasi yang mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Dan ini ceritanya mau buat teh yang berasal dari daun kukua. Daun kukua atau daun pare alas atau pare apa ya, pare hutan namanya. Nah, seperti ini Pak daun parenya. Kalau di Indonesia itu namanya pare hutan, tapi kalau di Taiwan tuh tidak ditanam di hutan, ya di kebun-kebun gitu, dibuat pagar kayak gitu, merambat di pagar-pagar. Kukuanya atau parenya itu pare kecil. Ya pahit ya. Ya kadang dimasak cudang, dimasak sup kalau di Taiwan itu. Tetapi kalau di Indonesia mungkin jadi bikin jamu, tapi di sini kadang ya dimasak sup, ada juga yang dibuat teh. Nah, ini ceritanya amaku tuh dikasih sama tetangganya yang tanam pare hutan ini. Banyak sekali daunnya. Dan dibawa pulang, terus dipisah-pisahin tuh. Daun yang kering sama daun yang masih hijau. Dan yang dibuat teh itu daun yang hijau. Daun yang kering dibuang ya. Kayak gini nih loh. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, inilah kukuanya atau pare kecilnya atau pare hutan tuh seperti ini. Mungkin teman-teman yang di luar Taiwan juga ada beraneka macam pare. Ada juga yang pare kecil ini ditanam di daerah-daerah tertentu ya. Biasanya bisa didapatkan di daerah pegunungan, wilayah yang dingin lah pokoknya. Ini itu rasanya pahit loh. Pahit banget gitu. Kalau dibuat cutang atau dibuat sup itu juga pahit. Cuma ya memang orang sini kadang dicampur dengan ayam. Jadi rasanya itu ya ada kaldu-kaldu ayamnya gitu, rasa pahitnya itu sudah bercampur gitu loh rasanya. Untuk pembuatan teh kali ini tetap menggunakan cara tradisional dan caranya cukup mudah. Mengingat sekilas dulu tentang masyarakat Taiwan yang sangat mengedepankan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat alami, banyak makan sayur dan cukup olahraga. Pokoknya sangat menginspirasi ya. Ini amaku terlihat memperlihatkan ini loh, pare kecilnya tuh seperti ini, pare hutan. Nah, teman-teman bisa bisa perhatiin ya seperti ini parenya, tampilannya ada yang putih ada yang hijau. Kalau yang sudah matang itu dia warnanya kuning tapi dalamnya nanti warnanya merah. Dan yang sudah matang itu biasanya sih burung-burung yang suka makan. Kalau kita ya dikonsumsinya yang masih hijau-hijau kayak gini atau yang semu-semu putih kayak gitu tuh. Ceritanya nanti setelah dipisahkan antara yang kering dengan yang masih hijau ini, terus kita cuci di bawah air yang mengalir kayak gitu, karena kebetulan di tempatku itu ada sumur pompa, sumur atau selang juga bisa ya, dibersihkan lewat selang juga bisa. Nah, ini nanti setelah dicuci kayak gini ya, dibersihkan kayak gini tuh akan dijemur. Tapi kita ikutin dulu proses mencucinya. Ini embernya terlalu kecil ya, tetapi airnya kita penuhin aja, biar kalau ditekan-tekan itu dia terendam semua. Kalau subscriber Noni Ayu yang lama pasti tahu lah ya, kalau rumahku itu ada sumur pompanya, masih sangat sederhana. Dan ini biasanya digunakan oleh para tetangga sekitar rumah untuk mencuci sayur di luar. Kalau kita masak ya dibersihkannya itu di dalam, di air pump. Ini hanya untuk sayur-sayur yang barusan dibawa pulang dari kebun kayak gitu loh. Tapi jernih juga ya airnya, karena ini merupakan sumber alami, sumber tanah. Kok jadinya malah cerita sumur? Kita kan mau buat teh ya. Lanjut lagi dengan mencuci daun kukua atau daun pare hutan. Setelah membersihkan daun kukua atau daun pare hutan tadi, jangan lupa siapkan tempat untuk menjemur. Ya, kurang lebihnya dibuat seperti ini. Atau dibuat pelagaran dari pring kayak gitu, terserah kalian. Mungkin bisa dibuat ancang-ancang juga bisa. Yang penting airnya itu bisa tiris kayak gitu loh. Jadi nanti kalau bahasa Jawanya itu kisat, jadi airnya itu bisa tiris dengan sendirinya, diangin-anginkan atau ditaruh di jemuran bambu tadi. Butuh waktu sekitar 3-4 hari tergantung cuaca. Kalau cuaca cerah ya cukup 3 hari saja sudah kering sekali. Tetapi jika suasananya agak mendung-mendung ya kita membutuhkan waktu agak lama lagi. Ini terlihat nampak bahwa amaku itu sedang menjejerkan saja. Jadi tidak usah takut jatuh karena sudah ada jarak antara bambu satu dengan bambu lainnya. Ini kan masih basah ya, jadi
dia kelihatan itu agak ngerempul-ngerempul kayak gini nih. Nanti kalau sudah kering, dia ya seperti apa ya, ranting-ranting kering aja. Jadi daunnya itu udah nggak ada, ya ada, cuma kan dia itu kayak ngempes gitu loh daunnya. Jadi yang banyakan itu ranting-rantingnya ini nanti kelihatan. Disamperin tuh sama tetangga belakang rumah yang selalu kepo aja dengan aktivitas amaku. Tetapi keponya itu kepo positif ya, karena mungkin mereka sharing. Jadi untuk menjemur kukuah atau membuat teh itu dia lebih ada pengalaman yang bagaimana, dan amaku juga ada pengalaman yang bagaimana. Jadi mereka berdua itu sharing ceritanya seperti itu. 有冇喺度寫錯句啊？誒，點解我可唔知翻？可唔知翻？聽到機會，錯啦。Setelah 3-4 hari penjemuran, maka jadinya seperti ini. Jadi daun tehnya kan sudah mengempis ya. Yang kebanyakan kelihatan itu ranting-rantingnya saja. Nanti kita potong-potong pada saat penyimpanan. Nah, ini mau dibuat teh sama amaku karena sudah mendidihkan air. Jadi kita taruh langsung di tekonya. Dan teko itu harus benar-benar rapat ya nantinya kalau ditutup. Nah, ini air mendidihnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam teko yang sudah berisi kukuah kering atau daun teh pare hutan. Rasanya entahlah, rasanya super pahit kalau menurut aku. Nah, ini sisa dari yang kering tadi kita masukkan ke dalam tong yang apa ya, kayak seperti kaleng susu juga bisa, yang penting bersih. Jangan lupa ditutup rapat dan ditaruh di luar ruangan saja. Selamat menikmati, selamat mencoba, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa pola hidup sehat. Noni Ayu, Indonesia Taiwan, kue setia aku tenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Rasane ngitung nganti lali, wis pirang taun anggonku